Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Nancy Wahyu Setianing Tias, absen 25. Kemudian Laura Oktatianti Ayat, absen 19. Nanda Novita Romandani, absen 23. Nazar Nur Rohmah, absen 24. Nova Eliana Lestari, absen 31. Novia Putri Ramadhani, absen 32. Di sini saya akan mempresentasikan proposal pengadaan sarana dan prasarana tentang budidaya usaha kelanceng. Saya akan langsung mempresentasikan bab 2 tentang pembahasan, yaitu yang pertama, lokasi tempat pendirian usaha. Budidaya ternak lebah harus memperhatikan beberapa kondisi agar maksimal. Di antaranya suhu ideal yang cocok bagi lebah adalah sekitar 26 derajat Celcius. Pada suhu ini, lebah dapat beraktivitas normal. Suhu di atas 10 derajat Celcius, lebah masih beraktivitas. Di lereng pegunungan atau dataran tinggi yang bersuhu normal 25 derajat Celcius, seperti Malang dan Bandung, lebah madu masih ideal dibudidayakan. Lokasi yang disukai lebah adalah tempat terbuka, jauh dari keramaian, dan banyak terdapat bunga sebagai pakannya. Untuk luas lahannya berukuran 4 meter x 5 meter. Kemudian tingginya 420 meter. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nazar Nur Rohmah, nomor absen 24 dari kelas 12 OTKP 2. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi dari Nancy Wahyu. Yang kedua, siapa saja pesaingnya dan cara memenangkan persaingannya. Pesaing usaha adalah mereka yang mengejar sasaran pasar yang sama. Perusahaan harus terus membandingkan produk, harga, distribusi, promosi dengan pesaingnya. Pesaing usaha di bidang budidaya lebah kelanceng adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang-orang yang memiliki usaha sama, dan yang kedua, masyarakat yang memiliki usaha sampingan. Cara memenangkan persaingan yaitu meningkatkan kualitas dan memperbanyak stok. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Novia Putri Ramadhani, absen 32, kelas 12 OTKP 2. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Nazar Nur Rohmah. Selanjutnya yaitu perhitungan perputaran kas atau cash flow. Rumus dari perhitungan perputaran kas yaitu penjualan bersih dibagi dengan rata-rata kas. Yang pertama, kas 3 bulan tahun pertama senilai Rp385.500. Kas 6 bulan pertama Rp1.300.000. Kas 9 bulan Rp1.300.000. Kas 12 bulan Rp1.300.000. Kas 3 bulan tahun kedua yaitu Rp1.300.000. Dan kas 6 bulan tahun kedua yaitu Rp1.300.000. Jadi dari perputaran kas yang dapat kami rincikan yaitu sebagai berikut. Dari 1.800.000 dibagi 6.883.500 itu kami dapat dari jumlah perputaran kas yang sudah kami jumlah selama 1 tahun 6 bulan. Dengan total senilai Rp32.400.000. Itu merupakan hasil perputaran kas selama 1 tahun 6 bulan. Perkenalkan, nama saya Nova Eliana Lestari, absen 31. Saya akan melanjutkan presentasi dari Novia Putri. Di sini saya akan membahas tentang rencana anggaran biaya, rencana pendapatan, dan kebutuhan sarana dan prasarana. Anggaran biaya dan kebutuhan sarana dan prasarana yang dikeluarkan untuk membeli peralatan-peralatan yang digunakan untuk membuat tempat budidaya madu kelanceng dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama yaitu kami membutuhkan bibit kelanceng sebanyak 15 kotak kelanceng dengan harga satuan yaitu Rp500.000 untuk total harga Rp7.500.000. Yang kedua yaitu makanan madu kelanceng. Yang pertama yaitu bunga krokot, bunga melati, dan bunga mawar. Untuk masing-masing bunga kami membutuhkan 5 polybag. Untuk harga satuan bunga krokot dan bunga melati yaitu Rp7.000.
total harga Rp35.000, dan untuk bunga mawar harga satuannya yaitu Rp8.500 dengan total harga Rp42.500. Yang ketiga yaitu tempat keranjang, kami membutuhkan 1 rak dengan harga satuan yaitu Rp100.000, total harga Rp100.000. Yang keempat yaitu gavalum, kami membutuhkan 20 meter dengan harga satuan yaitu Rp42.500 untuk total harga Rp850.000. Yang kelima yaitu tiang penyangga, kami membutuhkan 6 batang dan dengan harga satuan Rp168.000 untuk total harga yaitu Rp1.008.000. Yang keenam yaitu cangkul kecil untuk berkebun. Berkebun di sini maksudnya yaitu untuk menanam makanan madu keranjang. Kami hanya membutuhkan 1 buah dan dengan harga satuan yaitu Rp30.000, total harga Rp30.000. Yang ketujuh yaitu gunting, kami membutuhkan 2 buah dengan harga satuan Rp8.000 untuk total harga Rp16.000. Dan untuk total keseluruhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk budidaya madu keranjang yaitu Rp9.616.500.000. Rencana pendapatan, karena dalam usaha kami ini pendapatannya selama 3 bulan sekali, maka kami akan menjabarkan hasil pendapatan yang kami peroleh selama 3 bulan sekali, yaitu 1 box keranjang seharga Rp500.000. Kami membutuhkan waktu selama 3 bulan untuk memperoleh pendapatan. Dengan selama 3 bulan tersebut, kami memiliki jumlah pendapatan sebesar Rp1.800.000. Kami dapat kembali modal dalam waktu 1 tahun 6 bulan. Perkenalkan, nama saya Laura Oktatianti Ayen. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Nova Eliana. Di sini saya akan menjelaskan yaitu jenis barang yang kami jual. Barang yang kami jual yaitu lebah kelancang yang mempunyai nama latin Apis trigona sp, sehingga sering juga dikenal sebagai lebah trigona. Banyak yang tak mengenal lebah kelancang, terutama jika dibandingkan dengan lebah madu. Walaupun berbeda dengan lebah madu, lebah kelancang juga menjadi salah satu jenis lebah yang sering dibudidayakan untuk menghasilkan madu. Bentuk fisik lebah kelancang sedikit berbeda dengan lebah madu, cenderung lebih kecil. Lebah kelancang juga menghasilkan madu yang berkualitas, sehingga melebihi kualitas madu yang dihasilkan lebah muda biasa. Akibatnya banyak orang yang mencari lebah madu kelancang yang tentunya menjadi harga semakin mahal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabel jenis barang dan harga barang. Yang pertama yaitu madu dan lebah, rumah tawon, gelondong tempat madu, dan perasan rumah tawon yang memiliki harga barang yaitu Rp120.000 per stuk, dengan jumlah yang kami butuhkan yaitu 15 stuk. Jadi totalnya Rp120.000 dikali 15 stuk yaitu Rp1.800.000. Perkenalkan, nama saya Nanda Novita Romandani, absen 23. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Laura Oktatianti Ayen. Jadi akan dibahas yaitu keuntungan selama 3 bulan sekali. Yang pertama, keuntungan dalam waktu 3 bulan itu dari 1 stup lebah kelancang itu Rp120.000. Yang kedua, keuntungan dalam waktu 3 bulannya 15 stup itu berjumlah Rp1.800.000, dan dana yang ditabung selama 3 bulan yaitu Rp1.800.000 dikurangi Rp500.000. Rp1.800.000 itu diperoleh dari total keuntungan lebah kelanceng dalam jumlah 15 stup. Jadi sisanya ada Rp1.300.000. Jika sewaktu-waktu ingin putus kontrak, maka modal dan laba akan kembali sepenuhnya. Yang kedua, prediksi penjualan dan volume penjualan. Harga lebah kelanceng itu per stup atau per kotak Rp500.000, dan dari setiap 1 kotak kami mendapat keuntungan atau laba sebesar Rp120.000
dan keuntungan itu diambil selama 3 bulan sekali. Prediksi penjualan selama 3 bulan kira-kira 12 kotak lebah kelanceng dengan total biaya 500.000 dikali 12 yaitu 6 juta rupiah. Dan total keuntungan atau laba selama 3 bulan sekali yaitu 120.000 dikali 12 sama dengan 1.440.000 rupiah. Kemudian rincian volume penjualan, kami menjual 15 kotak atau 15 tup lebah kelanceng setiap 3 bulan sekali dengan total biaya yaitu per kotaknya 500.000 dikali 15 sama dengan 7.500.000. Yang kedua, total keuntungan setiap 3 bulan sekali yaitu per stupnya 120.000 dikali 15 yaitu 1.440.000 rupiah. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.